Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Malam edisi hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023 bersama dengan saya, Pendeta Januaria Simpan. Saya melayani di Jemaat GKE Bajarum. Dan bagian firman Tuhan hari ini untuk kita bersama-sama renungkan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasal 24 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-27 di bawah perikop kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca masing-masing di rumah. Saya hanya akan mengambil dua bagian ayat dalam firman Tuhan hari ini, yaitu Yehezkiel pasal 24 ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Ya, saudara-saudari, saat ini saya mengangkat tema yaitu taat pada panggilan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yehezkiel ini, kalau kita perhatikan dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 3, Allah mengutus Yehezkiel kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel yang telah memberontak melawan Allah. Yehezkiel ini diutus untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Dan sebagai seorang nabi, Yehezkiel dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Namun peristiwa dalam bagian firman Tuhan hari ini teristimewa dalam Yehezkiel pasal 24 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-27. Peristiwa ini bukan saja melibatkan dirinya sendiri atau apa yang dia lakukan dalam melaksanakan tugas panggilannya, melainkan juga sudah melibatkan keluarga, yaitu kematian istri yang sangat dikasihinya, di mana kematian istri Yehezkiel ini dijadikan Allah sebagai lambang dari kejatuhan Yerusalem atau hukuman yang akan menimpa bangsa itu. Ya, saudara-saudari yang terkasih, kematian istri Yehezkiel menjadi perlambang bagaimana bangsa itu akan mengalami hukuman yang begitu dahsyat, yang juga bahkan membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kesedihan mereka. Sama seperti halnya Yehezkiel yang tidak boleh meratap, tidak boleh menangis, tidak boleh mengeluarkan air mata, tidak boleh mengadakan tradisi kematian. Yehezkiel hanya boleh mengeluh dengan diam-diam, tetapi ia tidak boleh meratap. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan Yehezkiel dalam pasal ini menjadi teladan pelayanan yang begitu luar biasa bagi kita pada masa kini. Yang walaupun ia harus menghadapi dua kondisi yang sangat tidak nyaman,
yakni pertama ia harus menyampaikan kabar buruk kepada bangsanya sendiri, dan yang kedua ia harus menghadapi kematian istri yang sangat ia cintai. Namun meskipun demikian, sebagai hamba Allah, Yehezkiel tetap dengan setia, dengan taat, ia mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apa yang dapat kita renungkan pada saat ini, saudara-saudari? Mari kita bersama-sama bertanya dalam hati kita. Mari kita bersama-sama merenungkan. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita juga akan tetap setia dan taat? Sama halnya seperti Yehezkiel. Mari kita bersama-sama merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman kita dan menolong kita untuk tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk tetap senantiasa taat dan setia, melaksanakan tugas panggilan, pelayanan dalam setiap hal yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Tuhan menuntun, Tuhan membimbing kehidupan kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.